Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Partai Gerindra memberhentikan Apriyandi, anggota DPRD Tanjung Pinang aktif dari Gerindra, dengan alasan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menggesa program KPRI Bersinar untuk menyalurkan listrik hingga ke pulau-pulau terpencil. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Partai Gerindra memberhentikan Apriyandi, anggota DPRD Tanjung Pinang aktif dari Gerindra, dengan alasan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Merespon diberhentikan dari Partai Gerindra, Apriyandi mengajukan keberatan ke Mahkamah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Gerindra memberhentikan Apriyandi, kader sekaligus anggota DPRD Tanjung Pinang aktif dari Partai Gerindra. Dalam surat pemberhentian dan pencabutan status sebagai kader Partai Gerindra tersebut, disebutkan Apriyandi dinilai telah melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerindra. DPC Gerindra Tanjung Pinang menilai keputusan pemberhentian Apriyandi sebagai kader sudah melalui berbagai tahapan. Memang keputusan dari DPP itu berdasarkan ada memang pelanggaran gitu loh, pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan, maka dianggap melanggar ADART partai. ADART partai itu kan aturan-aturan segala macam, instruksi begitu, instruksi semuanya kan tertuang di situ. Berarti ketika melanggar ADART partai berarti ada pelanggaran yang bersangkutan lakukan gitu loh. Menyikapi pemberhentian dari Partai Gerindra, Apriyandi menyatakan hingga saat ini Kamis 18 November, dirinya belum menerima surat pemberhentian tersebut. Ia mengaku hanya menerima surat pemberhentian itu dari pesan singkat yang dikirimkan oleh rekan-rekannya. Apriyandi yang juga merupakan anak dari almarhum Syahrul, mantan Ketua DPD Gerindra KPRI ini menyatakan, merasa tidak pernah melanggar ketentuan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Apa yang menjadi bukti kalau saya itu melanggar instruksi partai? Instruksi partai yang mana yang saya langgar? Makanya saya ingin melakukan surat keberatan kepada DPP Partai Gerindra dan Mahkamah Partai Gerindra untuk menjelaskan terkait surat PO yang beredar. Nantinya Apriyandi akan mengirimkan surat keberatannya kepada Mahkamah dan juga DPP Partai Gerindra. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Polisi menetapkan 5 tersangka dalam perkara mafia tanah yang melibatkan notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT dengan korban yaitu keluarga seorang aktris Indonesia Nirina Zubir pada Kamis 18 November. Polda Metro Jaya menetapkan 5 tersangka dalam perkara mafia tanah yang melibatkan notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengan korban yaitu keluarga seorang aktris Indonesia Nirina Zubir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis 18 November. Adapun modus operandi tersangka yaitu pelaku mengalihkan sertifikat hak milik dengan nama Cut Indriani Martini, ibu kandung Nirina Zubir, menjadi atas nama diri sendiri dengan memalsukan surat dan harta serta menggunakan dokumen palsu. Kemudian sertifikat tersebut dialihkan kepada orang lain dan sebagian diagunkan di bank untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa sekarang sudah 5 orang tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah ditahan, 2 ini masih dalam pemeriksaan. Kemungkinan akan ada lagi nanti tersangka lain, ini masih kita lakukan pendalaman karena ini akan berkembang lagi. Ya, ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena kita tahu bersama bahwa Pak Presiden pun sudah
sangat-sangat antusias sekali dengan adanya mafia-mafia tanah. Timbul pertanyaan bagaimana cara merubahnya? Ternyata melalui satu proses akte jual beli yang salah. Kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan? Oh, ternyata ada akte lagi di atasnya, yaitu kuasa menjual, akte kuasa menjual yang juga dipalsukan. Terhadap kepalsuan tadi, maka beralihlah hak korban kepada pihak lain secara melawan hukum. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menambahkan korban mengalami kerugian material sebesar 17 miliar rupiah melalui 6 sertifikat hak tanah yang dipalsukan tersebut. Dari perbuatannya pelaku dapat dikenakan pasal 263, 264, 266 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini, dan Direktur CV Kalpataru Fahriyadi. Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan, Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara 2 periode menunjuk Maliki sebagai PLT Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut. Penerimaan uang oleh tersangka Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan tersangka Abdul Wahid. Tim KPK telah bekerja keras untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data serta keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tadi kami sampaikan yang terjadi dalam hal pengadaan barang jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga dengan kerja keras rekan-rekan penyidik, penyelidik, dan segenap pihak insan KPK telah menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan lengkap dan kemudian kami menemukan bukti yang cukup dan kecukupan bukti sehingga KPK melanjutnya meningkatkan status perkara ini dalam tahap penyidikan dan sore hari ini berdasarkan bukti yang cukup KPK telah menemukan suatu peristiwa pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara AHW, Bupati Hulu Sungai Utara, periode 2017 sampai dengan tahun 2022. Tak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara. KPK menemukan bukti dugaan gratifikasi yang diduga diterima Abdul Wahid dari Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar 4,6 miliar untuk tahun 2019, sebesar 12 miliar pada 2020 dan sebesar 1,8 miliar pada 2021. KPK langsung menahan Abdul Wahid untuk 20 hari pertama di rutan Gedung Merah Putih KPK. Pak, buat beli kerupuk kulit Pak, duitnya apa ya? Dari Jakarta, Dini Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menggesa program Kepri Bersinar untuk menyalurkan listrik hingga ke pulau-pulau terpencil. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama BUMN Perusahaan Listrik Negara di Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menggesa program Kepri Bersinar untuk menyalurkan listrik hingga ke pulau-pulau terpencil. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, dirinya baru saja meresmikan pemakaian listrik yang telah masuk ke desa di beberapa pulau di Kecamatan Belakang Padang Batam. Tadi kan kita baru meresmikan pemakaian genset
di 3 pulau beserta jaringannya dan sudah dinikmati oleh masyarakat di 3 pulau di Batam, yaitu Pulau Lengkang, Pulau Gari, dan Pulau Labor. Nah, kebetulan kakaknya yang terbanyak itu di Lengkang, sampai lebih dari 160 kakak, maka tadi kita pusatkan di situ. Ia menjelaskan hal itu bertujuan untuk mempercepat masuknya listrik di pulau-pulau di Kepri. Pemprov Kepri akan membantu penyediaan tenaga teknis yang akan bertugas menjaga dan merawat mesin generator. Sementara untuk beberapa pulau kecil yang tidak terlalu banyak ditinggali keluarga, akan dialiri listrik dengan pembangkit listrik tenaga surya. Kerja kita 2022, rencana kita kan ada 11 pulau besar di Batam nanti yang akan kita lengkapi generator listrik oleh pemerintah sebagian besar, 8 pulau, rencana 3 pulau oleh PLN. Yang 8 itu pun juga kita bahas STO-nya. Nah, supaya nanti semua bisa dikelola PLN. Tidak hanya di Batam, Gubernur juga memberikan perhatian kepada beberapa daerah di Kepri yang belum dialiri listrik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, YuTV mengabarkan. Untuk meningkatkan perekonomian anggotanya, sejumlah wanita yang tergabung di organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Natuna, menggelar bazar di halaman DPMPTSP di Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. COVID-19 membuat roda perekonomian berjalan lambat, peredaran uang dan barang menjadi terbatas, penghasilan masyarakat tentunya menjadi lesu. Sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan normal dan harus terpenuhi. Setelah melihat kondisi tersebut, organisasi DWP DPMPTSP mengambil langkah dengan membuka bazar produk jajanan tradisional dan kerajinan tangan di halaman DPMPTSP. Produk yang dipasarkan di sana merupakan olahan tangan dari anggota DPW itu sendiri. Di bazar ini, para anggota menjual berbagai jenis jajanan tradisional dan kerajinan tangan berupa tas, dompet dari benang, dan masker dari kain. Produk yang dijual merupakan produk-produk dengan kualitas yang sangat baik dan juga menarik. Jajanan yang dijual juga sangat enak untuk menjadi teman di saat sedang bersantai dengan keluarga dan para tamu yang datang bertamu. Kegiatan ini merupakan dari program kerja dari DWP DPMPTSP yang mana setelah kami lakukan yaitu sebulan sekali, Pak. Untuk dari kegiatan bazar ini kita modalnya dari anggota sendiri, yang membuat pun dari anggota semua sendiri. Nanti keuntungannya kita ambil dari sini. Sementara untuk keuntungan itu kita sumbangkan ke sebagiannya untuk kegiatan sosial. DWP DPMPTSP mengharapkan dengan adanya program ini bisa meringankan dan meningkatkan perekonomian, baik itu masyarakat maupun anggota DWP itu sendiri. Dari Natuna, Muhammad Nurman, YuTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.